Halo semuanya, Black Chef gua Kevin Sagito. Oke, jadi hari ini gua mau update ya tentang kebijakan terbaru dari Shopee terkait pengembalian barang atau dana yang sudah diberlakukan per tanggal 15 Januari kemarin. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya kebijakan seperti ini akan sangat memanjakan si buyer ya. Dari pihak buyer akan sangat dimanjakan, sedangkan dari pihak seller ini akan sangat dirugikan terkait kebijakan seperti ini. Ya, dimana kita tahu bahwasanya kebijakan seperti ini akan dirugikan dari pihak seller, yaitu terkait tentang pengembalian atau ongkir ya, ongkir biaya pulang pergi jikalau terjadi yang namanya retur. Ya, walaupun pesanannya ini sudah sesuai yang dikirim oleh seller, namun jikalau buyer ini menghendaki retur ya, maka ongkir akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak si seller ya, pulang perginya. Jadi sudah lebih dari seminggu ya semenjak kebijakan ini diberlakukan. Tentunya ini banyak seller yang menentang akan kebijakan seperti ini ya. 90% seller menentang atas kebijakan seperti ini ya. Bisa kita lihat dari rating ya, rating yang diberikan di Play Store, semuanya berisi keluhan. Kasus ini juga sudah masuk ya ke media konsumen ya dengan judul Jebakan Peraturan Baru Retur Shopee pada tanggal 23 Januari 2024 ya. Dimana harga barangnya ini 30.000, namun karena barangnya ini diretur ya, jadinya dia harus menanggung ongkir pulang pergi yaitu sebesar 15.000 ya. Jualan bukannya untung melainkan boncos ya, harus menanggung kerugian retur ya, retur ongkir ya. Terus ini ada lagi ya, satu kasus lagi, parah, sistem terbaru pengembalian barang di Shopee merugikan penjual. Ini sudah saya baca tadi ya, cukup panjang juga. Intinya ini si buyer ini membeli sebuah rice cooker sebesar 749.000. Si seller sudah mengirim sesuai pesanan dari si buyer ya. Namun sesudah barangnya ini sudah sampai, dari pihak buyer ini melakukan retur. Jadi saat ini seller hanya diberikan dua opsi ya. Dua opsi, yaitu menunggu pengembalian barang ini dikembalikan ke seller dengan ongkos pulang pergi ditanggung seller, atau pengembalian dana sebagian. Jadi cuma ada dua pilihan yang diberikan Shopee ya. Kalau dahulu kala masih ada opsi penolakan ya jikalau kita sudah kirim barang sesuai, namun saat ini tidak lagi ya. Maka dari itu sekarang buyer ini sangatlah dimanjakan karena mereka tidak perlu lagi melakukan yang namanya video unboxing ya, tidak usah lagi foto-foto gitu ya. Mereka cukup langsung mengajukan pengembalian, bisa langsung di ACC oleh Shopee ya. Selain dua kasus tadi yang di-up ke media konsumen, ini juga ada beberapa kasus ya yang juga turut dikeluhkan oleh beberapa seller ya. Mereka mengungkapkannya di grup Facebook, seperti yang disampaikan oleh Novian Afrizal. Nyesek emang barang diretur dengan pengembalian dana. Kita lihat di mana barangnya ini sebesar 469.000. Karena barangnya ini diretur, jadinya dia harus membayar ongkir pulang pergi sebesar 79.000. Yang kedua, kemarin saya kena ongkir pulang pergi 70.000, buset. Dan seterusnya, ini udah jadi korban kena pengembalian dari Aceh, padahal barang sesuai, langsung minus 100.000 dong. Masih proses pengembalian, lihat ongkir pengiriman total 200 ribuan, belum ongkir pengembalian. Ini mematikan usaha kecil. Oh, dia jualan laptop ya. Kacau, oi, masa minus 22.000 gagal pembeli salah pilih ukuran. Dia minta pengembalian barang, padahal dia yang salah. Ini cara komplain ke Shopee bagaimana ya? Hati-hati terhadap penyalahgunaan fitur kebijakan pengembalian barang dan dana. Jika ada pembeli ini segera blokir. Pembeli sengaja ajukan pengembalian dana dengan alasan barang kurang. Sengaja buat profil WA yang seolah WA penjual. WA sendiri dibalas sendiri, terus dilampirkan ke bukti pengajuan. Modus pembeli pesan barang dalam jumlah banyak dan yang datang cuma satu barang dengan harga terendah. Jadi ini kebijakan terbaru ini juga akan melahirkan buyer-buyer yang akan mengambil celah ya. Buyer-buyer nakal yang akan seperti ini ya. Jadi dia udah kirim barangnya sesuai, namun katanya di sini saya memiliki bukti video unboxing bahwa produk yang saya terima tidak sesuai pesanan. Saya memesan sampo dan odol. Kenapa yang dikirim hanya serenceng sampo? Apa karena banyak pesanan seller jadi keliru?
saya mencoba menghubungi penjual di via chat Shopee dan via WhatsApp di nomor telepon yang tertera, tapi tidak ada tanggapan sama sekali dari penjual. Maaf, saya ajukan pengembalian lain kali, mohon dahulukan chat sebelum dikirim. Jadi dia buyer nakal nih ya, buat WA palsu seolah-olah dia mengechat si penjual ini ya, padahal ini adalah WA buatannya dia sendiri dengan kalimat atau kata-kata juga yang dirangkai sendiri ya, seolah-olah dari pihak tokonya ini yang salah. Licik ya. Perjuangan berat seller akibat kebijakan baru Shopee, kebijakan yang menyusahkan dan merugikan seller, memang wajib di-rate buruk. Selanjutnya gimana ya Gan? Saya baru pertama dapat komplainan seperti ini. Kirim HP tapi yang nyampe genteng, kata penerimanya. Penerima punya video unboxing dan saya juga punya video packing. Selanjutnya gimana ini? Ajukan banding atau gimana? Kalau ajukan banding, barangnya dikirim balik ke saya yang isinya batu itu atau gimana? Jadi ini si seller sudah kirim barangnya HP ya. Jadi si seller ini kirim HP, namun yang disampaikan atau yang diterima si buyer ini isinya genteng. Gak tahu ini bayarnya yang buat cerita ngarang atau dari pihak ekspedisinya yang nakal ya. Tapi di sini pembeli mengajukan pengembalian barang dan dana ya. HP-nya ini HP Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Jadi dia mengajukan pengembalian barang dan dana, terakhir mengajukan banding dan yang dimenangkan si buyer ya. Dan akhirnya saya kalah, dana dilepaskan ke pembeli, HP hilang, duitnya nggak ada, malah ongkir dibebankan ke saya. Ya salam, percuma buat video packing. Kasihan nih seller ya, udah harus kehilangan HP ya, HP yang nggak murah ya, jutaan, malah seller ini juga dibebankan biaya ongkir ya. Cukup kasihan melihatnya. Nah ini kalau resiko jualan barang mahal ya. Jualan barang mahal kayak gini, antara ditilep oleh kurir ya, dipermainkan sama si buyer nakal, atau barang hilang ya, cuma diganti 10 kali ongkir ya. Itulah resiko kalau jualan barang mahal. Kita lanjut lagi. Ikut jadi korbannya, gagal pembeli kurang teliti lihat ukuran, penjual jadi kena imbasnya. Pengembalian barang dikirim pakai regular, ternyata yang nanggung ongkir penjual. Buat pengalaman kita semua, pastikan barang jangan sampai retur. Tetap semangat pejuang online. Minus ya, bukannya untung malah buntung ya. Minus 607.500. Ini sepertinya pengirimannya jauh ini, mungkin Kalimantan atau Sulawesi ya. Jadinya minus di ongkir. Barangnya nggak seberapa, tapi ongkirnya itu mampus. Jadi itulah sebagian kecil ya keluh kesah dari seller Shopee yang terimbas dengan kebijakan terbaru dari Shopee ini ya, terkait tentang pengembalian barang ya, yang sepenuhnya biaya retur akan ditanggung oleh penjual. Jadi kalau menurut saya, sistem seperti ini kan baru seminggu ya dijalankan ya, seminggu lebih ya dijalankan. Belum banyak seller yang terkena atau mengetahui akan kebijakan seperti ini ya. Jadi menurut saya ini mungkin ya lambat laun seller juga akan tahu ya seperti ini jikalau mereka mengalaminya sendiri ya. Jadi menurut saya ini hanyalah seperti bom waktu ya buat si seller. Jadi yang belum kena kasus seperti ini ya, berharaplah jangan kena ya. Semoga dijauhi sama buyer-buyer zolim seperti ini. Dan bersiaplah pada tanggal 29 nanti atau beberapa hari lagi ya, akan ada muncul satu kebijakan baru lagi ya, terkait tentang pengembalian barang atau dana ya, dimana buyer bisa mengembalikan barang ya setelah pesanan ini diterima, yaitu 2 hari setelah barang ini diterima ya. Jadi yang mau beli baju ya, customer yang mau beli baju bisa pakai bajunya selama 2 hari, setelah itu bisa dibalikkan ke seller ya. Jadi jatuhnya ini seperti pinjam baju secara gratis. Kita lihat sajalah kebijakan Shopee ini akan berjalan sampai kapan, atau seterusnya, atau jangan-jangan ini hanyalah siasat dari Shopee agar kita seller-seller ini mundur ya, mundur
secara perlahan-lahan ya dari Shopee ini, dan Shopee ini bisa memonopoli bisnisnya sendiri. Who knows? Jadi itu saja video saya hari ini ya, terkait tentang keluh kesah seller Shopee terkait tentang pengembalian barang atau dana yang sudah dijalankan selama seminggu ini. Ya, kita akan lihat lagi prosesnya nanti ke depan, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Ya, gimana prosesnya. Ini baru seminggu saja sudah ada 2 keluhan di media konsumen. Dan di grup-grup Facebook ini pun posannya nih semua pun terkait tentang pengembalian barang dana ya. Ya, itulah ya. Kita lihat saja nanti ya gimana perkembangannya nanti, dan akan saya update jikalau sudah ada titik terangnya, ataupun kalau nggak ada ya kita akan beradaptasi lah dengan kondisi ini. Semoga kita semua dijauhkan dari pembeli zolim seperti ini ya. Oke, jadi itu saja video saya hari ini. Ya, jangan lupa jika kalian suka, like, comment, share, dan subscribe. Nantikan lagi video saya selanjutnya, dan bye-bye.